kelas besar, untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, karena kita akan memulai ibadah kita, Ibu harap anak-anak menyiapkan hati dan pikiran kita semua supaya kita bisa ikut ibadah ini dengan baik ya. Karena apa? Karena kita beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Makanya kita harus memiliki sikap hati yang benar. Nah, untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ibu tahu, anak-anak pasti tahu lagu ini ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus ya. Walaupun kita ibadah online, tapi Ibu harap anak-anak menyanyi juga di rumah, oke? Nyanyi sama-sama sama Ibu ya. Oke anak-anak, kita sudah bernyanyi. Pada saat ini kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Walaupun Ibu tidak melihat, ada mata Tuhan yang melihat ya. Apakah kalian berdoa dengan baik atau tidak? Ingat, berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Maka buatlah sikap yang baik dan benar. Oke, Ibu akan berdoa. Tidak usah ikuti Ibu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami masih bisa bangun, kami masih bisa Tuhan untuk melihat, masih bisa untuk mendengar, masih bisa untuk menggerakkan setiap anggota tubuh kami. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Pada saat ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan dari rumah kami masing-masing supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan kami boleh semakin mengenal Tuhan dan kami boleh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Salah. Oke anak-anak, siapa di sini yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, benar. Tentang apa? Tentang kasih Allah, ya. Kasih Allah yang apa? Seperti apa? Apakah hanya dari mulut saja, perkataan saja? Tidak. Ada sebuah tindakan
menebus kita semua, menjadi juru selamat kita semua, sehingga seharusnya kita merasa apa? Bersyukur. Jadi ibu mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Di rumah kita tetap berdiri. Kemudian kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Oh Sukacita. Kenapa Oh Sukacita? Kalau sukacita kira-kira begini atau begini? Pasti kita senyum ya. Nah, kita bersukacita karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Yang tahu gerakannya kita menyanyi pakai gerakan. juga pakai gerakan. Nah, sekarang silahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu. Mungkin anak-anak ada yang masih belum pernah dengar, atau mungkin ada yang sudah pernah dengar tapi lupa-lupa. Ya, ibu mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga. Ya. Kenapa kita nyanyi lagu ini? Nanti di cerita firman Tuhannya kalian akan lebih jelas lagi ya. Kita akan nyanyi lagu ini Hanya Satu Jalan ke Surga. Jalan
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau terlebih dahulu berdoa. Anak-anak lipat tangan, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana hari ini kami bisa datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, Miss harap anak-anak hari ini selalu sehat. Iya anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang 2 ayat firman Tuhan di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Jadi nanti anak-anak akan menyimak di rumah, nanti Miss akan membacanya dari sini. Ya, mari kita simak secara bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Katanya kepada Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia." Ya, demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Ya anak-anak, apakah anak-anak sebelumnya pernah pergi ke suatu tempat yang anak-anak belum tahu arah jalan ke suatu tempat tersebut? Ya, pasti kebanyakan kita di sini kita sudah pernah pergi ke suatu tempat, kemudian kita tuh perlu petunjuk untuk menuju ke tempat yang ingin kita tuju. Ya, jalan menuju ke kota ada jalan yang lurus, jalannya bagus tetapi agak jauh. Kemudian ada jalan pintas, jalan yang lebih dekat, tetapi jalan itu berlubang, kemudian berkelok-kelok, bahkan menanjak dan lain sebagainya. Jadi kita akan berpikir kita mau melalui arah yang mana? Apakah jalan yang lurus tadi tetapi jauh? Apakah jalan yang lebih dekat, jalan pintas tetapi jalan itu berlubang, berkelok-kelok dan menanjak? Jadi nanti kita akan berpikir kita mau ke arah yang mana. Ya, dalam suatu perjalanan dengan tujuan tertentu kita membutuhkan suatu petunjuk jalan. Apalagi ketika kita menemukan persimpangan jalan. Ya, papan penunjuk atau plang yang biasa kita lihat di persimpangan jalan atau di gang-gang itu adalah sebagai suatu hal yang sangat kita perlukan. Semakin banyak penunjuk jalan atau plang-plang di setiap gang atau di setiap persimpangan, kita akan semakin cepat menemukan tujuan kita tersebut. Ya, demikian hal juga untuk perjalanan rohani kita. Masih banyak orang yang belum menemukan jalan ke kehidupan yang kekal. Ya, orang banyak ingin masuk surga. Miss juga mau masuk surga, anak-anak juga mau, pasti juga mau masuk surga, tetapi belum menemukan jalan yang benar. Banyak kita berpikir semua jalan itu bisa, dan ada juga yang berkata banyak jalan menuju ke Roma, tetapi nanti di firman ini kita akan membahas bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah jalan untuk masuk kerajaan surga atau jalan menuju kebahagiaan abadi. Ya, banyak orang mencari jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan yang saat ini atau kebahagiaan yang nanti ketika kita sudah tidak ada di bumi ini.
Ya, kemudian ada juga banyak segala kelompok atau golongan atau agama yang menawarkan bahwa mereka adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan atau jalan menuju kerajaan Allah atau jalan menuju surga. Tetapi dalam ayat ini Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam firman Tuhan juga memberikan bahwa Dia adalah jaminan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan ke surga, jalan yang Dia tunjukkan oleh Tuhan itu sendiri adalah membawa orang pada kebenaran. Ya, di sini ada 3 kata kunci yang akan kita bahas, yaitu the way, itu adalah jalan. Ya, jalan di sini adalah berupa ajaran satu-satunya dari Yesus itu sendiri. Kemudian kebenaran kata ini memiliki makna di mana kata kebenaran ini menunjukkan kepada mengenal Allah, dan tujuan jalan kita adalah untuk mengenal Allah. Kemudian di sini ada hidup, menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Jadi kita menempatkan Tuhan itu sebagai prioritas utama kita. Jadi menempatkan Tuhan itu sebagai hal yang paling utama dan yang pertama dalam hidup kita. Ya, jadi cara anak-anak untuk masuk kerajaan surga yaitu yang pertama kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian juga kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Jadi melakukan segala kebaikan saja ketika kita melakukan atau mengikuti kebaktian, sekolah minggu, kemudian ibadah, taat kepada orang tua, itu bukan istilahnya jaminan untuk kita masuk ke surga. Tetapi bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus itu sendiri, atau percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Jadi kita perlu mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah sebagai tiket masuk atau jaminan yang diberikan pada kita untuk kita dapat masuk kepada kerajaan surga. Jadi Yesus berkata di sini, tak peduli betapapun baiknya seseorang kalau dia tidak mengenal aku. Betapapun misalnya jika kita berbuat baik pun, kalau atau jika kita tidak mengenal Tuhan, itu bukan kunci masuk kerajaan surga. Tetapi kita harus mengenal Tuhan Yesus. Itu adalah satu-satunya jalan masuk kerajaan surga. Jadi anak-anak, hanya Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menguatkan anak-anak, untuk anak-anak selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Jadi mari kita percaya, mari kita setia hanya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat diberkati untuk anak-anak boleh melaksanakan setiap kegiatan anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Ya, kita mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak kembali lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Siska. Ya, kiranya apa yang sudah kita dengarkan tidak masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kiranya itu bisa masuk ke telinga kita, kemudian tinggal di dalam hati kita, ya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu. Ibu harap semuanya ikut bernyanyi bersama-sama ya. Lagunya adalah Aku Jalan Kebenaran dan Jalan Kehidupan. Nah, siapa jalannya? Akunya siapa kira-kira? Tadi di firman harusnya kalian sudah bisa mengerti ya. Siapa? Tuhan Yesus ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Sikap doa yang benar ya anak-anak. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir pada pagi hari ini. Semoga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.